Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku Season 2? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, ketika kamu mendengarkan ini atau menonton podcast ini, kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, Happy Humans, hari ini itu spesial banget karena baru pertama kali ya event kita bertemu secara visual juga. Biasanya kita hanya mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa suaranya aja gitu. Nah sekarang Happy Humans udah bisa nih ngelihat sebenarnya yang mana sih Utari, yang mana sih Iben yang biasanya ada di podcast Ruang Tangga Prasa ya Iben ya. Iya benar banget Tari. Jadi ini mungkin edisi khusus ya. Edisi khusus dan edisi perdana podcast Ruang Tangga Prasa ini tampil dengan audio visual. Betul. Nanti kita akan tampilkan di YouTube ya Tari ya. Betul Iben. Nah ini kenapa sih kok kita hari ini tuh spesial banget gitu Iben? Karena kita di sini mengadakan podcast ini dengan audio visual ini khusus kita adakan karena kita mau ngobrolin satu hal yang sangat penting bersama dengan orang penting yang kita tim Tangga Prasa tuh sayang banget gitu Iben. Yang kemarin kita juga udah sempet nih ngobrol bincang-bincang dengan beliau ini waktu diskusi Tangga Prasa di bulan Mei lalu. Nah, iya di sini sekarang sudah hadir bersama dengan kita nih Iben. Ya, jadi tamu kita kali ini ada Pak Amiruddin Arahab. Bang Amiruddin, lebih tepatnya kita panggil ya. Jadi memang untuk podcast kita kali ini kita akan berbicara soal Papua. Kenapa Papua? Ternyata 7% dari pendengar podcast kita ini itu berasal dari Papua. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman lihat apa sih yang ada di Papua, mungkin kalau yang biasa liburan atau yang ingin mencari hiburan di kala liburan itu kan biasanya terpikir hanya Raja Ampat. Bener Iben, karena kita pikirannya healing gitu ya. Mau liburan aja gitu maunya. Tapi sebenarnya kan secara lebih luas spektrum soal Papua itu juga terkait masalah-masalah hak asasi manusia ya. Betul. Jadi Papua bisa dibilang memang provinsi yang paling terakhir di urutan 34 provinsi yang kemudian juga kalau dari sisi pembangunan itu yang paling terakhir juga. Iya betul. Tapi sumber dayanya yang paling kaya di Indonesia. Betul, nah mungkin kita akan bicara lebih banyak terkait Papua ya, mulai dari masalah sosial ekonomi, politik, kemudian juga apa sih yang melatar belakangi Papua sehingga ada konflik di sana yang tidak kunjung usai. Ya. Berarti langsung kita sapa aja nih Iben, narasumber kita hari ini di podcast Ruang Tangga Prasa. Sudah hadir bersama kita? Oke. Halo Bang Amir, apa kabar hari ini Bang Amir? Halo, kabar baik. Selamat siang Mbak Utari. Ya, selamat siang. Untuk Happy Humans, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Karena Happy Humans di rumah bisa aja menonton kita kapan aja, Bang. Iya. Ini untuk hari ini, tadi seperti Mas Iben sudah sampaikan, kita akan ngobrolin tentang Papua. Nah, ngomong-ngomong soal Papua nih, Bang Amir. Banyak sekali buku-buku Bang Amir, tulisan Bang Amir yang menulis tentang Papua nih. Contohnya aja seperti yang ada di sini nih, ada Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme dari Bang Amir nih. Sebenarnya apa sih Bang yang membuat Bang Amir ini tertarik untuk menulis soal Papua ini? Begini ceritanya. Saya kecemplung di Papua itu gara-gara Komnas HAM tahun 1997 dulu. Saya dikirim ke Timika karena ada peristiwa besar waktu itu di sana tahun 96. Nah, kita dari Komnas waktu itu melakukan semacam penyelidikan lapangan. Saya adalah salah satu orang yang dikirim ke sana. Dulu itu sama Pak
Albert Hasibuan sama Pak Asmaran Ababan. Nah, setelah itu nggak tahu ya faktornya apa, saya menjadi lebih banyak dekat dengan teman-teman Papua. Bahkan belakangan saya berteman baik ya dengan banyak saudara di Papua, terutama yang bergerak di isu-isu advokasi di masyarakat. Awalnya kayak begitu. Nah, setelah itu ya saya mempelajari lebih dalam seluk-beluk problem sosial politik, ekonomi, bahkan belakangan saya mempelajari soal antropologi. Jadi ya cukup lama lah itu. Jadi dari tahun 97 sampai sekarang ya perhatian saya Papua. Tapi kena pandemi, ini udah 2 tahun ini, saya belum datang lagi ke Papua. Sampai soal antropologinya juga loh Iben, keren banget ya sih. Iya Bang, iya wajar ya, udah hampir 20 tahun lebih ya Bang. Iya sekitar 20 tahun. 20 tahun. Tahu soal Papua, mungkin juga sering ke Papua. Nah, jadi sebenarnya yang Happy ingin tahu juga ini terkait sebenarnya situasi terkini Papua itu kayak gimana sih Bang? Nah ini yang perlu kita cermati bersama. Situasi terkini itu tentu banyak perspektif ya. Kenapa? Karena situasi juga berkembang kan. Nah tapi kalau kita bicara dalam rangka tugas-tugas Komnas, yang perlu kita perhatikan memang menonjolnya peristiwa-peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Nah korbannya siapa saja, orang biasa, aparat, bahkan guru, tenaga kesehatan. Nah siapapun bisa jadi korban dalam situasi seperti itu. Nah selain itu juga dinamika politik internal Papua. Dinamika itu artinya terjadi relasi yang dinamis antar kelompok-kelompok politik dan kepentingan-kepentingan politik di internal Papua sendiri. Nah itu situasinya terkini seperti itu. Nah ini Bang, tadi Bang Amir sempat menyinggung soal menonjolnya kekerasan ya yang menimbulkan korban jiwa. Seperti yang Happy Humans sekalian ketahui, salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di akhir 2014 lalu, peristiwa Paniai, saat ini kan akan segera diadili nih di pengadilan HAM. Nah, gimana sih tanggapan Komnas HAM atas langkah Kejaksaan Agung tersebut, Bang? Iya, itu pertanyaan menarik ya. Tapi saya sebelum ke sana saya mau kasih gambaran sedikit lah buat teman-teman yang juga nanti akan menyimak perbincangan ini. Kalau kita bicara Papua, kita tidak sedang bicara sesuatu yang homogen. Ya. Ada heterogenitas aspirasi dan ekspresi di Papua. Yang kedua, kalau kita bicarakan Papua, artinya ini kita tidak sedang membicarakan tanah yang begitu luas itu, ya. Tapi ada lokasi ke lokasi tertentu, ya. Mudahnya disebut Papua, padahal kalau kita sebut hanya Papua saja, seakan-akan seluruh pulau besar itu bersoal gitu ya. Padahal orang masih bisa minum kopi di Sorong gitu, sementara masalah terjadi di Wamena, misalnya hal seperti itu. Jadi atau orang masih bisa duduk mengadakan pesta perkawinan di Jayapura, tapi masalah ada di tempat yang lain. Nanti tidak semua Papua berkonflik ya Bang? Iya, artinya banyak situasi yang dinamis gitu. Jadi situasinya itu tidak serta-merta keseluruhan pulau seperti itu. Jadi kehati-hatian seperti itu juga penting supaya gambaran terhadap situasi di wilayah Papua yang 2 provinsi, 42 kabupaten kota itu dia beragam situasi kekiniannya gitu. Kalau kita masuk ke yang Paniai, ya Paniai ini kan salah satu kabupaten di Papua yang posisinya berada di daerah pegunungan tapi agak ke barat di selatan, agak ke selatan sedikit ya, tengah-tengah begitulah. Nah, Paniai ini daerah yang sangat cantik ya. Ada danau di situ, Danau Paniai yang dulu disebut Danau Wesel gitu ya, Belanda maksudnya. Ini wilayah yang sangat indah, tapi juga wilayah yang sangat tua. Tua dalam pengertian di Paniai inilah dulu kegiatan-kegiatan
gereja, pendidikan, segala macam diadakan di situ. Makanya kota Enarotali itu kota yang cukup tua di Papua. Nah, kalau tanya peristiwa yang terjadi tanggal 7 dan 8 Desember 2014, nah memang kita kan hari ini mendengar Jaksa Agung akan memeriksanya di Pengadilan HAM di Makassar. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, kira-kira nih Bang, Pengadilan HAM untuk peristiwa Paniai ini nanti bisa membawa perubahan gitu nggak Bang terhadap kondisi HAM di Indonesia sendiri? Ya, kita berharapnya seperti itu. Makanya kita dukung prosesnya berjalan secara fair dan melibatkan pihak-pihak yang harus dilibatkan, terutama masyarakat di wilayah Paniai, sehingga ada yang bisa menguatkan para saksi, korbannya juga bisa bersaksi, sehingga pengadilan ini betul-betul bisa berjalan secara baik gitu. Nah, kita Komnas HAM tentu bisa mengambil peran untuk itu. Pertama, bisa perannya adalah membuka kepada publik apa sih sesungguhnya pengadilan HAM ini. Karena ini kan sebuah konsep besar yang mau dipraktekkan di Indonesia. Nah, banyak orang belum terlalu memahami proses pengadilan HAM itu akan seperti apa. Nah, kita ke depan saya rasa ya Komnas HAM tentu akan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan kenalkan kembali prosedur, proses dari suatu pengadilan hak asasi manusia yang akan dibentuk ini. Nah, tapi kita tunggu betul-betul Jaksa Agung akan membuka pengadilannya, karena saya dengar hari ini hakim untuk pengadilan HAM itu juga belum ada, karena hakim yang ada sebelumnya 15 tahun yang lalu sebagian besar sudah pensiun. Iya, Bang, tadi terkait Paniai ya. Tapi saya mau balik lagi yang soal dinamika politik di internal Papua. Ini kalau dari pernyataan Bang Amir berarti ada banyak aspirasi di internal Papua itu sendiri. Karena kan mungkin Jakarta ya melihatnya Papua hanya ingin merdeka atau memisahkan dari Indonesia. Tapi ternyata kan enggak. Ada banyak dinamika politik di sana. Bisa dijelaskan Pak? Oh iya. Apa? Nah, misalnya dalam beberapa bulan belakangan ini atau setahun belakangan ini kan kelihatan kita kalau simak media, ya, media sosial juga, kan banyak sekali itu aspirasi itu. Mana yang dominan, mana yang minor, mana yang mayor, itu nggak bisa kita simpulkan terburu-buru. Nah, makanya kita di Komnas HAM mendukung upaya dialog adalah untuk mendengar aspirasi ini semua. Nah, contohlah misalnya hari ini, ya beberapa bulan inilah ada yang setuju pemekaran, pembentukan provinsi baru, ada yang menolaknya, macam-macam, ya. Nah, itu artinya apa? Terjadi situasi yang dinamis, ya kan? Itu yang saya maksud dinamis itu. Jadi aspirasi itu tidak tunggal. Politik memang selalu begitu, gitu loh. Jadi jangan pula kita berpikir bahwa aspirasinya tunggal. Nah, kalau aspirasinya kita lihat tunggal, nanti kita untuk mengambil langkah menangani masalah bisa keliru. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, tadi Bang Amir juga bilang soal ada isu-isu otonomi daerah baru. Nah, ini jadi polemik kan? Jadi polemik. Kemarin kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu kan di Papua itu jadi bergejolak gitu. Nah, kalau dilihat dari kacamata Komnas HAM itu kayak gimana sih, Bang, yang soal DOB ini, daerah otonomi baru ini, pemekaran wilayah ini? Kalau melihatnya ya tergantung perspektif dan kepentingannya apa. Ya makanya tentu saya katakan beragam sikap terhadap itu. Ya. Nah, kalau dari sisi Komnas HAM tentu kita sesuai dengan fungsi lembaga ini, kita berharap dinamika aspirasi itu atau perbedaan-perbedaan pandangan itu tidak menjadi pemicu terjadinya violent atau terjadinya aksi-aksi kekerasan di antar masyarakat, ya kan? Nah, makanya itu sangat penting sekarang kita Komnas mendorong otoritas-otoritas di daerah, kepala daerah, elit-elit daerah, aparat keamanan untuk bisa mengendalikan situasi itu.
Ya, supaya apa? Supaya aspirasi ini berjalan secara lebih terbuka dan demokratis di antara berbagai kepentingan itu. Ya, itu yang tadi saya katakan situasinya itu dinamis. Bahkan ada yang sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi kan, perubahan undang-undang. Nah, inilah situasi real lapangannya hari ini. Dan situasi itu tidak tertutup, terbuka itu. Tinggal dibaca di banyak media gitu. Saya bahkan dapat WA itu setiap hari itu dari berbagai macam aspirasi itu gitu. Ya, Bang Amir, tadi sempat juga disinggung soal Komnas HAM ini sebenarnya mendorong penyelesaian permasalahan di Papua ini dengan dialog damai gitu. Nah, selama ini sebenarnya upaya apa sih Bang yang udah dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencapai dialog damai itu Bang? Ya, sebenarnya kan dialog damai itu kan pemikiran yang sudah lama juga muncul di Papua. Seingat saya sejak tahun 2000 itu sudah diomongin banyak orang. Bahkan antara tahun 2008 sampai 2015 saya di Papua ngomongin ini dengan banyak teman-teman di Papua gitu. Nah, sekarang kita coba seperti tadi saya katakan, kita coba menghimpun kembali aspirasi-aspirasi itu, karena Komnas ini lembaga yang mengurus kemanusiaan. Yang kita maksud atau yang kita mau tuju dengan dialog itu adalah agar korban tidak bertambah lagi di Papua, ya kan? Mari perbedaan-perbedaan tadi saya katakan, dinamika tadi, perbedaan-perbedaan tadi kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan di meja, sehingga kita bisa ambil langkah-langkah yang ke depan itu yang mungkin yang mana. Nah, kalau tidak, yang akan terjadi ya tidak bertemu gagasannya. Yang satu mau kemana, yang satu mau kemana. Kalau gagasan tidak bertemu, jalan keluar tidak akan pernah ada. Atau mengeras sedemikian rupa, gagasan itu Jakarta maunya begini, saudara kita di Papua maunya begitu kan, akhirnya nggak ketemu gitu. Nah, kita Komnas merasa mesti masuk di ruangan itu. Untuk apa? Untuk supaya ini ada ruang untuk bisa saling bertukar gagasan lah. Isinya akan seperti apa, langkahnya akan bagaimana, ya tergantung saudara di Papua, sama juga instansi-instansi pemerintah. Nah, kita itu berusaha untuk mengkomunikasikan itu loh. Makanya belakangan kan Bapak Komisioner Komnas datang ke Papua berkomunikasi seperti itu. Bukan Komnas mau mengambil kata akhir begini gitu ya, enggak juga. Susah panjang berarti Bang ya. Dari banyak literatur yang saya pelajari dan dari banyak pengalaman saya terlibat di dalam mengatasi soal konflik, ya butuh waktu udah pasti. Makanya kan ini udah dicoba sejak tahun 2009, up and down kan. Ini Bang, kalau ada yang bilang ya, jadi permasalahannya itu sebenarnya ada di problem of trust-nya antara Jakarta dan Papua. Itu menurut Bang Amir gimana Bang? Apakah memang seperti itu atau bagaimana gitu? Ya, kalau kita bicara tentang teori, ya, ini teori loh ya, hampir semua literatur yang menjelaskan tentang sengketa politik ya, bermula memang dari tipisnya saling percaya. Jadi trust-nya itu memang sedikit gitu. Nah, makanya itu menghadapi seperti persoalan di Papua, kita di Indonesia ini kan semestinya belajar dari pengalaman kita sendiri. Indonesia ini kan bukan hanya begini-begini aja. Indonesia sudah banyak menghadapi masalah konflik antar pemerintah pusat dan daerah. Itu sejak tahun 50-an. Ya, sudah banyak. Dan hampir semuanya diselesaikan dengan apa? Dengan berdialog. Kenapa? Karena kekuatan senjata tidak bisa melunakkan hati orang. Ya. Oh, banyak sekali. Ya. Makanya contoh terakhir, kita punya 2 contoh yang paling baik untuk bisa kita belajar sebagai bangsa gitu ya. Pertama adalah Aceh, yang kedua adalah Timur Timur. Nah, dua-duanya kan sebenarnya awalnya dilewati dengan berdialog itu. Ya. Nah, dua peristiwa itu mesti kan
bisa jadi bahan kita hari ini berefleksi dan belajar juga bagaimana dengan saudara kita di Papua. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sama-sama bermartabat menyelesaikan masalah. Kan orang tidak mau juga kehilangan martabatnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi dan sekaligus pelajaran buat siapapun yang mengurus bangsa ini ke depan. Makanya kita di Komnas, beberapa komisioner berdiskusi, ya kita bilang ya kita mesti dorong langkah itu, langkah untuk menyelesaikan semua masalah ini. Kita kan dalam satu berbangsa ini, bukan dengan musuh datang dari luar mana kan, ini konteks berbangsa. Ya kita duduk bahwa butuh waktu, iya, butuh upaya lebih keras untuk membangun tumbuhnya saling percaya pasti, tapi harus dimulai. Kalau nggak ada yang memulainya, kapan? Sampai kapan begini gitu kan? Nah, ya kan? Makanya saya harap juga teman-teman yang muda-muda semua juga harus mulai melangkah itu. Ya. Ya, ini Bang. Kalau tadi Abang Komnas HAM udah sering ke Papua sekarang. Sering ke Papua, menulis mencari aspirasi yang ada di bawah, yang ada di grassroots. Nah, untuk ke pemerintah atau ke negara ini apa nih langkah yang dilakukan untuk mendekatkan kedua pihak ini agar mau berdialog lah? Ya, kita kan juga coba sejak saya di Komnas itu 2017 akhir itu ya, 2018 awal itu kita sudah mulai coba mengkomunikasikannya, memberikan gambaran langkah-langkah yang mungkin bisa diambil. Kita sudah coba via siapa? Ya via pejabat-pejabat yang mengkoordinasikan persoalan sosial politik, tentunya dengan Menko Polkam, dengan kementerian yang lain, juga dengan instansi negara yang lain kita sampaikan. Dengan teman-teman anggota DPR juga kita diskusikan ini. Artinya Komnas ingin situasi di Papua bisa lebih tenang, korban bisa kita cegah, hal-hal yang berhubungan dengan ke depan tentu bisa dibicarakan. Nah, tapi memang butuh komitmen yang agak lebih serius dari berbagai instansi-instansi kenegaraan. Kenapa? Karena pelaksananya kan bukan Komnas, ya kan? Pelaksananya kan instansi yang lain itu. Makanya waktu ketemu dengan Presiden juga kita sampaikan, Papua mesti ditangani dengan cara baru. Hal seperti itu. Bahkan saya ketemu Wakil Presiden juga saya sampaikan itu. Ya, kemarin kalau nggak salah statement Pak Ma'ruf Amin kan menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk TNI dan Polri itu mudah-mudahan sih teman-teman TNI Polri yang ada di lapangan di Papua tuh bisa paham lah ada komando dari Wakil Presiden itu Pak ya. Tapi sebenarnya semua pihak ya siapapun mesti mengedepankan langkah-langkah kemanusiaan itu semuanya. Nah, kalau tidak ya situasinya kan bisa aksi dan reaksi itu situasi lapangan itu ya. Nah, makanya dengan upaya Komnas ini kita berharap semua pihak, makanya kita jalin komunikasi dengan semua pihak itu. Kita coba jelaskan kenapa itu penting, karena dalam seluruh literatur politik yang berhubungan dengan konflik, apalagi konflik bersenjata, ya kita tahu senjata adalah kepanjangan dari politik. Yeah. Nah, senjata itu kan bukan menyala sendirinya, ya kan? Dia kan ujung dari politik. Makanya itu kita bilang ayo duduk bersama. Supaya apa? Supaya politik itu memutuskan bahwa senjata jangan dipakai dulu deh. Nah, kita duduk di meja dong, kita bicarakan gitu kan. Ya saling mengirim utusan macam-macam. Makanya tadi saya sebut Aceh. Aceh itu kan juga berproses hampir 3 tahun itu. Ya 3 tahun. Ya kan? Nah, itu intensif tuh 3 tahun. Ya kan? Nah, mudah-mudahan di Papua juga langkah itu bisa kita tempuh bersama. Amin, Bang. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya damainya. Dan satu lagi mungkin ya Mas Iben, tadi dalam mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang udah disebutin tadi Bang Amir, sebenarnya ada tantangan yang kerasa banget gitu nggak sih Bang buat Komnas HAM?
Ya kalau dibilang tantangan sih, ya mantap tantangannya. Makanya kan, makanya saya bilang sama komisioner di Komnas adalah begini. Saya ini panjang pengalaman di Papua. Ya. Oleh karena itu, saya tahu tantangannya seberapa tuh levelnya. Oleh karena itu butuh hati-hatian memang. Nah, kalau teman-teman menyimak pemberitaan itu kan kelihatan itu. Orang kita baru ngomong aja udah banyak yang macam-macam opininya kan. Bahkan ada yang menolak, begana begini. Ini baru mau ngomong ini. Kan? Tapi itu juga memperlihatkan bahwa orang, teman-teman semua, saudara kita juga berharap kepada Komnas HAM agar bisa melangkah lebih baik. Jadi jangan juga melihat bahwa kalau ada challenging gitu dianggap anti aja, enggak. Jadikan itu sebagai ya orang berharap Komnas HAM ini banyak diharapkan orang untuk berperan. Makanya pada teman-teman yang di dalam Komnas juga tempatkan diri seperti itu. Orang berharap banyak. Nah, bagaimana kita menjawab harapan itu? Nah, salah satunya ya itu tadi saya katakan kita melangkah dulu, ya kan? Kan kita baru tahu situasinya kalau kita sudah melangkah, ya kan? Ya Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari kita. Jadi karena tanggap rasa ini kan kebanyakan anak muda nih Bang. Persoalan Papua ini nggak hanya masalah pemerintah atau negara, tapi juga kita semua kan, publik. Nah, ini gimana nih anak-anak muda ini, mereka juga aware bahwa ada saudara-saudara kita di Papua sedang mengalami masalah sosial, ekonomi, dan politik. Ini gimana ya biar damai ini juga cepat terjadi di Papua, dan juga gak ngerembet ke misalnya masa-masa Papua yang ada di Jogja itu kan, akhirnya konfliknya jadi terkesan rasial di Jogja atau di daerah teman-teman Papua itu berkuliah. Nah, ini gimana agar peran aktif dari anak-anak muda ini juga aktif dalam perdamaian di Papua itu? Iya, saran saya itu begini. Pertama, penting untuk mengenali bangsa sendiri. Ya. Nah, untuk bisa mengenali bangsa sendiri itu ya mulailah pelajari hal-hal atau masalah-masalah yang ada dalam bangsa kita ini. Nah, khusus soal Papua, sikapilah itu sebagai problem kebangsaan. Ya. Kalau cuma dianggap problem Papua, dia jauh di sana, bukan bagian dari kita, bukan begitu cara melihatnya. Yang terjadi di Papua itu adalah bagian penting dari kita berbangsa. Nah, mesti dipahami dalam konteks itu. Nah, selain itu apa? Ya tumbuhkanlah empati. Ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bagian bangsa ini. Nah, kalau empati itu ada, akan mendorong kita untuk memahami situasi di berbagai tempat. Jadi jangan ego sendiri aja gitu. Nah, terutama Anda yang di kota besar ya. Cobalah bayangkan betapa Anda begitu mudah menikmati kemajuan-kemajuan dari bangsa ini. Ya. Nah, tidakkah Anda pernah bayangkan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa ini mungkin ya, atau bisa dipastikan juga topangannya dulu kan datang dari daerah-daerah yang sulit ini. Misalnya kita bisa anggap, penghasilan negara ini datang dari mana sih? Datang dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu kan. Bagi Anda yang di Jawa kan tinggal nikmati aja itu. Nah, tumbuhkanlah empati seperti itu ya, sehingga bisa melihat semua komponen bangsa ini sama pentingnya. Oleh karena itu, ya bisa sama-sama untuk ditumbuhkan rasa empati dan respect gitu. Nah, rasa respect begitu penting, menghormati hal yang berbeda dari kita, ekspresi yang berbeda itu juga penting. Supaya apa? Supaya kita memiliki ruang untuk saling terus-menerus mengkoreksi diri kita, supaya jangan merasa paling benar sendiri. Nah, terakhir saya mau sampaikan juga, masa depan itu milik orang muda. Nah, kalau ingin masa depan menjadi lebih baik, dan juga di Papua, orang mudanya mesti berperan.
Nah, mulailah dari sekarang untuk menjalin juga komunikasi dengan saudara yang di Papua. Gitu. Ya. Jangan bersifat ego, apalagi selalu menonjolkan ciri-ciri primordial. Itu jangan. Itu ekspresi yang udah ketinggalan zaman begitu. Ke depan tuh orang mesti menunjukkan karakter kosmopolitannya. Makanya hak asasi manusia menjadi penting. Nah, kalau saudara atau teman-teman semua memiliki pemahaman, pengetahuan tentang hak asasi manusia, itu akan jauh lebih membantu untuk memahami dinamika bangsa ini. Sehingga Anda bisa mencintai bangsa ini dengan lebih baik ke depan. Kenapa? Menjadi manusia Indonesia itu memang butuh belajar. Ya. Kalau sekedar menjadi penduduk, Anda cukup lahir aja. Ya, tapi kalau menjadi manusia Indonesia, harus belajar banyak. Kenapa? Indonesia ini adalah sebuah cita-cita besar. Ini cita-cita besar yang dibentuk ya, oleh orang-orang yang teknologi berpikirnya dulu juga sangat canggih. Masa Anda ketinggalan sama orang tahun 20-an, 40-an dalam berpikir tentang membayangkan bangsa? Nah, makanya depan saya harap teman-teman yang muda ya, memahami hak asasi manusia adalah salah satu modal besar kita untuk menjaga keutuhan dan rasa kemanusiaan dalam bangsa ini. Nah, kira-kira itu, Iben. Iya, Bang. Mantap banget tuh pesannya buat Happy Humans ya. Jadi kenali bangsa sendiri, kemudian kita berempati. Tumbuhkan empati, ya, betul. Empati, kemudian juga masa depan itu milik orang muda. Jadi orang muda harus ikut berperan di dalam. Terakhir masih ada satu. Terus belajar, jangan lelah untuk belajar. Gitu, ya. Tentang hak asasi manusia. Iya, betul. Karena kita kan bicara soal kosmopolitan. Ya, mungkin udah cukup banyak ya kita bicara soal Papua. Tadi udah banyak diulas masalah-masalah soal Papua, mulai ternyata Bang Amir ini sudah berkecimpung hampir 20 tahun lebih, dan juga ternyata banyak aspirasi juga di Papua, dinamikanya. Jadi nggak semuanya aspirasi itu sama bicara soal merdeka, tapi juga ada banyak hal lain terkait Papua. Dan tadi juga ada pesan yang terakhir untuk kaum muda, kenali bangsa sendiri, karena memang Indonesia kan ini kaya nggak cuma hanya tempat wisatanya, alamnya, hartanya ya. Betul. Tapi juga rasnya, kebangsaannya juga itu kaya banget. Jadi kita harus mengenali, karena selain suku bangsa Melayu, tapi ternyata juga ada yang lain di Indonesia kan, Papua. Nah, ini harus kita kenali, dan kita juga harus lebih mengenal soal hak asasi manusia, dan kita akan lebih berempati soal kemanusiaan. Betul. Intinya itu ya, Tari ya. Betul, Iben. Oke, terima kasih banyak Bang Amir sudah hadir di podcast Ruang Tangga Prasa perdana kita untuk audio visual ini. Terima kasih banyak Bang Amir. Terima kasih. Ya. Semoga Bang Amir sehat selalu, dan kami yakin ini Happy Humans yang ada di rumah pasti mendengarkan podcast ini juga senang begitu ya, Iben ya. Menonton. Yang menonton dan mendengarkan, betul. Menonton dan mendengarkan. Oke. Ya, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal dikirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id, dan Happy Humans mulai sekarang bisa mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tangga Prasa juga ya. Nanti linknya akan kami lampirkan. Ikuti juga media sosial Tangga Prasa dan Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Juga di live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja dari jam 1 sampai jam 3 sore. Sampai jumpa Rabu depan jam 4 sore. Dadah!